Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kami tertarik untuk membahas sebuah postingan dari akun Facebook ya, akun Facebook Saga Nirwana kaum muslimin. Di sini ada postingan yang diposting tanggal 26 Juli 2025. Ini membahas tentang adanya rencana, katanya ada salah seorang ulama yang mau mengadakan acara Prambanan bersolawat. Ini jelas ulama dari kalangan Aswaja. Jelas, nggak mungkin nggak ya. Coba kita lihat postingannya kaum muslimin ya. Ini. Salah satu ulama akan mengadakan acara Prambanan bersolawat. Prambanan solawat. Ini kalau kita baca di bawahnya, acara solawat di Prambanan ditolak oleh umat Hindu. Ini. Acara ini mulai diprotes oleh umat Hindu karena Candi Prambanan merupakan tempat ibadah dan situs warisan budaya Hindu. Ya ini kurang kerjaan, ya, kurang kerjaan kalau mengadakan acara solawatan di Candi Prambanan. Tapi ya memang begitulah orang-orang Aswaja ya. Mereka semangat melakukan sebuah perkara yang mereka katakan itu ibadah ya, tapi tidak disandarkan dengan dalil ya, tidak disandarkan dengan pemahaman yang benar ya. Modalnya modal semangat, modalnya modal nekat ya. Tadi ada postingan lagi kaum muslimin ini yang membahas masalah solawatan ya. Coba kita cari dulu postingannya. Bentar. Ini ya. Ini. Reaksi umat Hindu tentang Prambanan bersolawat. Ini. Umat Hindu merasa bahwa acara tersebut tidak pantas karena dapat mengganggu kesakralan Candi Prambanan. Coba kita lihat postingan yang lain. Ya, sepertinya masih ada sih kaum muslimin. Tadi kami lihat ada postingan acara solawatan yang sedang berlangsung sepertinya. Nah ini ya. Di balik kemegahan Prambanan ada yang lupa. Ini bukan sekedar bangunan, tapi peninggalan suci. Jangan sentuh sembarangan, apalagi pakai dalih persatuan. Ya, kita tahulah ini tulisannya apa ini. Banser. Ini acara orang Hindu. Ya, itulah kerjaan orang-orang Aswaja kaum muslimin. Mereka semangat beribadah tapi tidak dilandasi dengan ilmu. Coba ya. Yang seperti ini mencontoh siapa sih kaum muslimin? Beribadah. Sholawat kan ibadah sebenarnya. Ya, kalau caranya benar. Ya, ajaran siapa? Beribadah, umat Islam beribadah di tempat ibadahnya orang kafir. Ajaran siapa? Hah? Kalau memang mereka ini orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, ya, para imam ahlu sunnah wal jamaah yang mana yang mereka contoh, yang melakukan acara ibadah atau ritual ibadah di tempat ibadahnya orang kafir? Coba. Mereka kan mengklaim pengikut madhab Syafi'i. Ya. Mereka mengaku pengikut Al-Imam, siapa namanya? Asy'ari dan Imam Maturidi. Ya. Akidahnya mereka Asy'ari, Maturidi. Fikihnya Syafi'i. Nah sekarang ini fikihnya Imam Syafi'i, ya, di kitab yang mana Imam Syafi'i mengajarkan bersolawat dengan cara seperti konser, dengan musik, joget-joget, apalagi di tempat ibadahnya orang non-muslim. Coba. Ya. Sholawat itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran jelas kok perintahnya. Ya. Bahkan kalau orang yang datang ke masjid cuma 1 minggu sekali, orang yang mendengarkan ceramah cuma 1 minggu sekali, itu di khutbah Jumat sepertinya selalu disampaikan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Disampaikan perintah bersolawat ya.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karenanya wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat. Tapi kan nggak diajarkan solawat dengan cara pakai musik berjamaah. Yang diajarkan berjamaah itu kan sholat, terutama sholat wajib yang 5 waktu diajarkan berjamaah. Nabi dan para sahabat nggak pernah ketinggalan sholat jamaah kecuali ada uzur, baru mereka tidak sholat berjamaah. Dikisahkan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sakit pun selagi beliau mampu berangkat ke masjid, ya masjid kan sebelah rumah beliau SAW, beliau berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Bahkan ketika berbicara masalah sholat isya dan sholat subuh berjamaah, itu Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya sholat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada kedua sholat tersebut, niscaya mereka akan mendatangi sholat berjamaah, sholat isya dan subuh tersebut meskipun harus merangkak. Nabi Muhammad SAW mengajarkan sholat berjamaah, ya, bukan sholawat. Kalau sholawat, Nabi memerintahkan tapi nggak memerintahkan berjamaah, apalagi pakai musik, jogetan, ketimpringan, apalagi di tempat ibadah orang non-Islam. Kan kurang kerjaan, kayak nggak ada tempat saja. Ya, lagian juga ngapain sholawat kok pakai joget-joget, pakai musik, sholawat pakai konser. Hah? Kalau acara seperti itu tablik akbar karena di masjid nggak muat untuk nampung jamaah, ya nggak ada masalah tablik akbar di tanah lapang karena masjid nggak muat untuk nampung jamaah, nggak apa-apa. Ya, lah ini acara solawatan, tapi ya kedoknya saja sebenarnya solawatan. Acaranya bukan solawatan, acaranya apa? Acaranya ya guyonan. Solawatan juga lagu yang dinyanyikan banyak lagu yang nggak jelas. Ya, solawatan itu. Solawat apa itu? Solawat itu sambil jogetan. Ya laki-laki perempuan jogetan, nggak jelas. Itu kebiasaan orang-orang aswaja yang seperti itu, ya. Dan anehnya mereka ini kalau diperingatkan, ya kalau diberitahu bahwasanya benar kita diperintahkan untuk bersolawat, tapi solawat dengan cara yang benar. Kita membaca solawat seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka ini kalau diajak solawat yang benar, ya dilarang solawat-solawat yang seperti konser itu, mereka biasanya akan bantah, masa solawatan nggak boleh. Padahal nggak ada orang yang melarang solawatan, itu nggak ada. Ya, orang itu memerintahkan bersolawat, tapi solawat yang benar. Ya, solawat yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepadanya 10 kali. Itu solawat yang dibaca adalah solawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan solawat itu, bukan. Apalagi solawatan sambil jogetan. Ya, itu sama sekali keluar dari tuntunan syariat Islam. Ya, keluar dari tuntunan syariat Islam. Ya, solawatan sambil joget, na'udzubillah min dzalik. Kita ini beribadah, ya sudah ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita mengikuti tata cara ibadah yang dituntunkan, yang dicontohkan, yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya kita kalau mau mengerjakan semua kewalahan, ngapain kita buat-buat acara konser solawat seperti ini? Cukup solawat di rumah sambil duduk, sambil santai, sambil ngopi, atau sambil jalan, sambil nyetir mobil. Ya ada waktu luang, ya kita gunakan untuk bersolawat sebanyak-banyaknya. Solawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu jelas berpahala. Ngapain repot-repot, apalagi sampai mau solawat di tempat ibadah orang kafir. Na'udzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.